Memang tidak dapat dipungkiri saat ini kualitas timnas Indonesia tengah berada di titik terbaiknya. Dan hal ini terbukti dengan rutinnya tim Merah Putih menghadapi kesebelasan sekelas Australia yang menjadi salah satu raksasa sepak bola Asia. Di mana hingga pertengahan tahun 2025 nanti, pasukan Garuda sudah harus 6 kali meladeni perlawanan skuad Kanguru yang berlangsung di berbagai jenjang umur. Ya, dari 6 jadwal bentrok yang dihadapi masing-masing kubu, 3 diantaranya sudah meletus di berbagai ajang turnamen. Mulai dari edisi Piala Asia, baik di level senior maupun junior, yang bahkan berlanjut hingga kejuaraan regional di ajang ASEAN Championship. Dan hasil dari 3 bentrok yang selalu berlangsung panas tersebut, rivalitas antara Indonesia dengan Australia pun mulai terbentuk. Sebab meski ranking kedua belah pihak terpaut jauh di peringkat FIFA, namun Indonesia yang masih menempati posisi 133 dunia selalu sanggup merepotkan Australia yang sudah bertengger di ranking 24 dunia. Menariknya, faktor mengapa pasukan Garuda selalu dapat merepotkan tim Kanguru adalah karena Indonesia selalu dikelilingi supporter militan. Dan dimanapun mereka berlaga, seperti saat bentrok di babak 16 besar Piala Asia, tercatat ada sekitar 4.000 lebih pendukung dengan corak merah putih yang ikut memadati Stadion Jassim bin Hamad. Dan hal ini membuat Marcelino beserta kolega sanggup mengimbangi line up Piala Dunia 2022 itu, meski akhirnya tetap harus takluk dengan skor akhir 0-4. Jika di level senior pasukan Garuda menelan hasil negatif di Piala Asia U23, beberapa bulan setelahnya giliran Indonesia yang mempermalukan tim junior Australia. Dengan dukungan 3.000 supporter yang memadati Stadion Abdullah bin Khalifa, pasukan Garuda memupus harapan skuad unggulan tersebut, bersaing memperebutkan tiket menuju Olimpiade Paris. Lantas dengan kemenangan 1-0 yang diraih anak asuh Shin Tae-yong, Australia mulai memperhitungkan Indonesia sebagai rival mereka. Tak cukup sampai di situ saja, di level regional, tepatnya di ajang ASEAN Championship U16, Australia yang terlihat begitu dikdaya kembali harus berjuang mati-matian menghadapi pasukan Garuda Junior di depan puluhan ribu supporter Indonesia. Namun karena sejak menit-menit awal, Goli beserta kolega harus bermain hanya dengan 10 pemain, membuat partai semifinal itu berakhir dengan kemenangan 5-3 untuk Australia. Namun karena tingginya tensi permainan pasukan Kanguru tak dapat membendung rasa bahagia mereka hingga melakukan selebrasi berlebihan di depan publik Manahan Solo. Dan hal ini membuat Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan perang dengan Australia yang akan kembali mereka temui hingga akhir tahun 2024 nanti. Kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah, jadi malu. Nah sekarang dia ini, tadi saya bilang sama pemain, tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada yang nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya, kita siapin manajer, ayo kita siapin. Ya, Indonesia sendiri masih menyisakan 3 laga pasti menghadapi timnas Australia. Dan agenda terdekat mereka adalah menjamu tim Kanguru pada putaran 3 kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno tanggal 10 September mendatang. Dan jadwal selanjutnya adalah di babak kualifikasi Piala Asia U17 yang akan berlangsung di Kuwait pada tanggal 27 Oktober 2024. Menariknya, di laga terakhir nanti, Australia baru akan menghadapi Indonesia di depan pendukung mereka sendiri. Ya, tanggal 20 Maret 2025, tim Kanguru akan menjamu pasukan Garuda pada lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Namun mengingat pengalaman mereka yang selalu kerepotan di hadapan kerumunan supporter Indonesia, beredar kabar jika Federasi Australia akan membatasi pendukung tim Merah Putih pada laga krusial tersebut.
Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat besarnya anomali supporter Indonesia di tengah meroketnya pamor pasukan Garuda. Tentu membuat diaspora Indonesia yang berada di Australia berbondong-bondong datang mendukung tim kesayangan mereka. Terlebih, jika melihat jumlah penduduk Indonesia yang terdaftar di negara tersebut mencapai 100.000 jiwa, jauh dibanding jumlah warga Indonesia di Qatar yang dicatat Biro Statistik berada di angka 22.000 jiwa. Tentu akan membuat suasana di Australia lebih meriah dibanding dengan yang pernah terjadi di Qatar. Dan untuk itu, Federasi Sepak Bola Australia menghimbau warganya untuk selalu datang memadati stadion saat timnas mereka sedang berlaga di negara sendiri. Menariknya, hal itu langsung dikabulkan para pecinta sepak bola Australia, sebab saat menghadapi Arab Saudi pada laga perdana kualifikasi nanti, Socceroos mengabarkan jika tiket stadion Melbourne Rectangular, tempat di mana tim Kanguru menjamu The Green Falcon, sudah habis terjual. Lantas melihat hal itu tentu akan sedikit menyulitkan punggawa Indonesia saat bertandang ke Australia nanti. Sebab seperti yang diketahui salah satu sumber, kekuatan terbesar tim Merah Putih adalah semangat pendukung mereka yang militan. Namun meski begitu, satu hal yang pasti, kekalahan 4-0 yang diderita Indonesia di Piala Asia beberapa waktu lalu dipastikan tidak akan terulang lagi. Sebab saat ini komposisi punggawa Indonesia jauh lebih solid dibanding saat Piala Asia lalu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.